Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir dari bulan April. Jadi sebagaimana yang biasa kita lakukan, minggu terakhir adalah minggu di mana kita mengadakan khotbah pembinaan. Dan hari ini khotbah pembinaan kita adalah tentang pengakuan iman rasuli. Kalimat pertama yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu adalah kebenaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini atau statement di dalam pengakuan iman ini dimulai dengan kata aku percaya, I believe. Ini adalah sebuah pengakuan iman kita. Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Karena kita tidak dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu. Setiap orang percaya pada sesuatu. Karena iman itu penting bagi kehidupan setiap kita. Apa yang kita percaya itu menjadi sangat penting. Masih ingat bulan lalu kita belajar tentang what do you believe? Apa yang kita percayai? Apa yang kita percaya itu sangat penting. Karena apa yang kita percayai bukan menentukan saja hidup kita di dunia ini. Tapi juga menentukan nasib kekal kita. Aku percaya. Apa yang kita percaya? Dikatakan aku percaya kepada Allah. I believe in God. Kalimat ini, statement ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena ini merupakan starting point atau titik awal dari teologi atau titik awal dari pengakuan iman kita tentang Tuhan. I believe in God. Saya percaya kepada Allah. Itu adalah kalimat yang sangat penting dalam titik awal kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan kita sebagai orang Kristen dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa aku percaya kepada Allah. Roma pasal 10 ayat ke-9 berkata, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, itu adalah titik awal dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Studi tentang sejarah manusia itu menemukan bahwa manusia adalah makhluk religius. Kita boleh menemukan di dalam buku apa saja tentang sosiologi, tentang budaya, tentang agama. Semua mengambil kesimpulan, manusia adalah makhluk religius. Hampir semua manusia di muka bumi ini memiliki kepercayaan tentang realitas ilahi yang dapat dipanggil sebagai Tuhan, Allah, atau ilah, atau dewa. Nah, saudara, kepercayaan akan realitas ilahi ini itu bisa ditemukan di dalam masyarakat yang paling primitif sampai masyarakat yang paling modern hari ini. Ketika kita pergi ke daerah pedalaman di dunia ini, daerah yang paling pojok, paling pedalaman masih sangat primitif. Di situ kita menemukan orang-orang primitif percaya tentang dalam tanda kutip Allah. Ketika mereka melihat pohon yang besar, mereka tahu ada pohon ini, ada penghuninya, ada Tuhan di situ. Ketika mereka melihat gunung, mereka tahu ada penghuninya, ada Tuhan di gunung. Ketika mereka melihat laut, mereka tahu ada penghuninya di situ. Itu ada kepercayaan primitif. Tetapi bukan hanya orang primitif yang percaya tentang adanya Tuhan. Tapi orang modern juga percaya adanya Tuhan. Paling tidak kita sebagai orang Kristen hari ini. Kita hidup di abad 21, tapi kita masih tetap percaya bahwa adanya Tuhan, Allah dalam kehidupan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menyingkirkan manusia modern saat ini dari hal-hal yang berbau religius. Ada beberapa sosiolog yang bukan orang Kristen, mereka mengatakan manusia percaya tentang tahayul. Manusia percaya tentang Tuhan yang merupakan mitos. Itu karena manusia belum educated. Itu karena manusia belum berkembang, belum berbudaya. Kalau manusia sudah semakin educated, sudah banyak belajar, kalau manusia sudah berbudaya, maka mereka pasti meninggalkan kepercayaan tentang Tuhan. Tapi ternyata sampai hari ini abad 21, manusia, khususnya orang Kristen, tetap percaya tentang Allah. Teknologi, kemampuan, pengetahuan, kebudayaan tidak bisa meniadakan dari prinsip dasar manusia percaya tentang Tuhan. I believe in God.
Saudara, ada beberapa argumen yang masih berlaku sampai saat ini untuk menunjukkan keberadaan Allah. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Ada 3 argumen yang sampai hari ini masih tetap dipegang. Argumen atau pendapat pertama itu disebut sebagai pendapat kosmologis. Pendapat kosmologis ini adalah pendapat yang diperkenalkan oleh Thomas Aquinas yang merupakan teolog Katolik yang paling terkenal. Nah, ialah yang memperkenalkan prinsip sebab akibat, prima causa, dengan berargumen bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Pasti ada penyebabnya. Ada sebab akibat. Dan dia mengatakan, Tuhan itu ada prima causa atas segala sesuatu. Segala sesuatu ada, termasuk dunia ini manusia, karena Tuhan adalah penyebab pertama yang mengadakan semua itu. Itu namanya argumen kosmologis. Kedua, argumen yang terkenal yaitu disebut sebagai argumen teleologis. Teleologis itu adalah argumen yang mengatakan bahwa di balik setiap rancangan pasti ada sang perancangnya. Kalau ibu-ibu bisa mengenakan gaun atau baju yang bagus, itu karena ada desainernya yang sudah merancang sedemikian rupa yang baju itu pas di badan kita. Itu dia ukur, dia rancang sedemikian rupa, dia jahit sedemikian rupa. Sebuah gaun yang cantik itu pasti ada perancang, pembuat di belakangnya. Contoh lain dikatakan jam. Jam tangan yang begitu kompleks itu bisa ada, itu karena ada orang yang merancangnya dengan ketelitian sedemikian rupa. Jam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi prinsip ini mengatakan bahwa dunia yang begitu ajaib ini, alam semesta yang begitu ajaib ini ada itu bukan karena kebetulan, tapi ada sang perancang utamanya. Dan sang perancang utamanya itu dikenal, dipanggil sebagai Tuhan. Sekarang kita melihat argumen ketiga, yaitu argumen moral. Mengatakan, di dalam menjalani hidup ini, dari mana kita menyadari atau menilai sesuatu itu adil atau tidak? Konsep keadilan dalam diri manusia itu berasal dari mana? Begitu juga dari mana kita menilai sesuatu itu pantas, itu benar atau salah, dari mana? Dari mana kita mendapatkan penilaian moral seperti itu? Saudara, sekalipun setiap kebudayaan manusia memiliki nilai moral yang berbeda. Tetapi paling tidak, hampir di dalam setiap kebudayaan manusia, menilai beberapa hal ini, sepakat tentang 3 hal ini. Pertama, bahwa mencuri itu salah. Kita mau pergi ke budaya manapun, ke daerah yang orang modern atau primitif, selalu ada kepercayaan moral, mencuri barang bukan milik kita, itu salah. Kedua, ketidakjujuran itu salah. Berbohong itu salah. Ketiga, membunuh itu salah. Menghilangkan yang orang itu salah. Dari manakah budaya yang berbeda dari primitif sampai modern ini punya pemahaman tentang moral yang sama? Karena pasti ada sesuatu di ruang manusia yang telah menetapkan dalam hati manusia nilai-nilai moral tertentu. Sehingga manusia dimanapun tetap memiliki sense of morality dalam dirinya yang bisa menilai ini benar, ini salah, ini pantas, ini tidak pantas, ini boleh, itu tidak boleh. Nah, itu adalah argumen moral tentang Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, seberapa menarik pun argumen-argumen ini tentang keberadaan Allah, semua argumen ini hanya memimpin manusia pada satu kesimpulan, bahwa Tuhan ada, God exists. Tetapi belum cukup untuk menyatakan, memberitahukan kepada kita tentang Allah yang sesungguhnya, yang dinyatakan di dalam Alkitab. Hanya memberitahukan kita bahwa Tuhan ada. Tapi Tuhan yang macam apa? Tuhan yang seperti apa? Semua argumen ini tidak bisa memberikan jawabannya. Itu sebabnya kita butuh wahyu Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Hari ini, hal inilah yang dilakukan oleh Paulus ketika ia menulis surat Roma. Ia menulis tentang penciptaan yang memimpin kepada keberadaan Allah. Dan hal yang sama dilakukan oleh pemazmur di dalam Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah
dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Oke. Dan kebenaran yang paling utama itu dinyatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pertama, kita pertama, pasal pertama, ayat pertama dalam Alkitab bunyinya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis. Itu kalimat pertama di dalam Alkitab. Pemazmur berkata dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dan Musa mencatat di dalam Mazmur 90 ayat 1 hingga 2, dia berkata demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Nanti ketika segala sesuatu berakhir, di situ pun Tuhan tetap ada. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan tetap ada. I believe in God. Ini sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Tapi kalimat selanjutnya dari pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa. I believe in God the Father. Apa pentingnya kalimat ini? Ungkapan ini ingin menunjukkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang personal, yang berkepribadian, dan dekat dengan kita seperti seorang ayah. Jadi Allah yang kita percaya itu bukan seperti roh yang gentayangan. Tidak. Alkitab mengatakan Allah adalah pribadi. Kalau disebut pribadi itu berarti apa? Punya pengetahuan, punya knowledge, bisa berpikir. Kalau disebut berpribadi berarti punya hati, punya emosi, punya afeksi, punya passion. Kalau disebut pribadi berarti punya will, punya kehendak. Sama seperti manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Sama seperti Tuhan adalah pribadi, manusia juga diciptakan berpribadi. Kita punya pikiran, kita punya emosi, kita punya kehendak. Allah bukan sekedar roh. Tapi Allah dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang memiliki pribadi, personal, dan sekaligus intim dengan kita seperti seorang ayah. Percaya kepada Allah itu tidak serta-merta berarti percaya kepada Allah yang benar. Hari ini kita boleh tanya banyak orang di dunia, engkau percaya Tuhan? Oh, saya percaya Tuhan. Engkau percaya Allah? Saya percaya Allah. Tapi Allah yang macam apa? Semua agama di dunia mengakui percaya Tuhan, percaya Allah. Tapi Allah yang macam apa? Saudara, ketika bicara tentang relasi antara Allah dengan manusia, Allah dengan dunia, maka ada 3 pemahaman tentang Allah. Pemahaman pertama, itu disebut sebagai panteisme. Panteisme itu artinya segala sesuatu adalah Allah. Dunia dan Allah itu identik, satu. Kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ini adalah konsep Hinduisme tentang Tuhan. Orang Hindu mengatakan Tuhan itu ada di dalam alam semesta ini. Tuhan adalah manusia. Manusia adalah Allah. Tuhan adalah tumbuhan. Tumbuhan itu adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam binatang. Binatang itu ada Tuhan. Jadi panteisme, pante artinya dari panta. Panta itu artinya seluruh semuanya. Tuhan ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu itu adalah Allah. Itu konsep panteisme. Dan ini beda dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan God is holy other. Tuhan itu berbeda total dari manusia. Karena dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Dia ada pencipta, kita ada ciptaan. Beda. Tapi panteisme mengatakan Allah dengan manusia sama. Hinduisme mengatakan Allah itu ada Brahma. Brahma. Dan manusia itu adalah Atman. Atman itu adalah Allah kecil. Brahma kecil. Kita semua ada Allah kecil. Dan Allah besar itu adalah Brahma. Ini konsep Hinduisme, panteisme tentang Tuhan. Ini bukan konsep Alkitab. Oke? Kan kita lihat kedua. Deisme. Apa itu deisme? Deisme mengatakan Allah dipandang sebagai Allah yang transenden. Transenden artinya Allah yang jauh di sana, yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa dihampiri. Allah yang telah menciptakan dunia ini, lalu absen meninggalkan dunia ini.
dan membuat dunia ini berjalan dengan sendirinya. Dan ia tidak campur tangan dengan kehidupan manusia dan apa yang terjadi dengan dunia ini. Jadi pada awalnya ada Tuhan yang betul menciptakan dunia. Tapi setelah dia menciptakan dunia, dia tinggalkan dunia. Dia absen dari dunia ini. Kalau kita punya konsep tentang Tuhan yang demikian, berarti doa kita itu percuma. Untuk apa kita berdoa kepada Tuhan ketika kita punya masalah? Karena Tuhan gak bakalan tolong kita. Waktu kita punya pergumulan lalu kita curhat dengan Tuhan, percuma. Karena Tuhan tidak akan berempati dengan kita. Karena dia absen dari hidup kita. Puji Tuhan, Allah yang kita percaya bukan Allah yang demikian. Lalu Allah yang kita percaya yang bagaimana? Yaitu teisme. Mengajarkan bahwa Allah terlibat dalam kehidupan dunia ini. Namun pada saat yang sama, ia di atas dan melampaui dunia ini. Allah yang kita percaya adalah Allah yang transenden dan sekaligus imanen. Maksudnya apa? Allah yang kita percaya pada satu sisi dia berbeda total dari kita. Dia adalah Allah, kita adalah manusia. Dia ada pencipta, kita ada ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Transenden dari kita, tak terhampiri. Tetapi pada saat yang sama Allah yang kita percaya juga Allah yang Immanuel. Yang hadir bersama dengan kita, yang mengerti pergumulan kita, yang selalu membuka tangannya sebagai Bapa yang penuh kasih untuk menolong kita. Itu Allah yang kita percaya. Allah yang jauh di sana, tapi pada saat yang sama, ia juga dekat di dalam kehidupan kita. Inilah Allah yang kita percaya. I believe in God the Father. Ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa. Statement ini bukan soal gender. Apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Teologi feminisme mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang salah. Kenapa Allah disebut sebagai Bapa? Kenapa enggak mengatakan I believe in God the Mother? Kenapa mengatakan I believe in God the Father? Ini adalah supremasi pria atas wanita. Maka teologi feminisme mengganti. Di dalam Alkitab, kata Bapa itu semua diganti dengan mother, dengan ibu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, itu bukan soal gender. Tuhan itu laki-laki atau perempuan. Masalahnya bukan di situ. Tapi masalahnya ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah personal, pribadi seperti kita. Dan dia adalah pribadi yang intim, yang mau dekat dengan kita, yang mau merangkul kita, yang mau mengasihi kita. Itu poinnya. Istilah Father itu dipakai lebih dari 100 kali di dalam kitab Yohanes oleh Tuhan Yesus untuk memanggil Allah. Dan istilah Father yang dipakai di dalam kitab Yohanes itu berasal dari bahasa Aram. Artinya apa? Artinya Abba, Daddy. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil Bapa di sorga, dia memanggil Abba, Daddy. Itu panggilan yang paling dekat. Dari seorang anak kepada ayahnya dipanggil Daddy. Dipanggil Abba. Dan itulah panggilan Yesus kepada Allah Bapa di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, ia juga mengajak murid-muridnya memanggil Allah dengan panggilan yang sama. Daddy, Father, Abba. Bapa kami yang ada di sorga. Itu kalau mau diterjemahkan, Daddy kami yang ada di sorga. Abba kami yang ada di sorga. Papa yang ada di sorga. Itu adalah ungkapan yang sangat dekat sekali. Menunjukkan bahwa Allah Bapa yang kita kenal itu begitu personal, begitu intim, dan selalu ingin menyatakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa. Kalimat berikut mengatakan, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Allah kita adalah pencipta yang Maha Kuasa. Alkitab menggambarkan Allah kita sebagai Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang memiliki berbagai sifat atau atribut. Apa sifat-sifat Tuhan yang diberitahukan Alkitab kepada kita? Dikatakan ada dua kategori. Kategori pertama, sifat alami, natural attribute. Sifat alami dari Tuhan itu apa? Yaitu Tuhan itu omniscience, Tuhan itu maha tahu.
Oke, Tuhan itu omnipotent, Tuhan itu maha kuasa. Dan ketiga, Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Lalu dikatakan Tuhan itu eternal, kekal. Tidak dibatasi oleh waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu akan datang. Juga tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Tidak terbatas, senantiasa eksis. Itulah Allah yang eternal. Dan sifat Allah yang alami adalah immutable. Allah yang tidak bisa berubah, yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Ini adalah sifat alami dari Tuhan. Tetapi ada dua kategori, ada kategori kedua, yaitu sifat moral dari Tuhan. Apa sifat moral dari Tuhan? Yaitu Tuhan itu kudus. Itu sifat moral. Ketiga, yang berikutnya, Tuhan itu righteous, benar. Itu sifat moral Tuhan. Just, Tuhan itu adil, itu sifat moralnya. Tuhan itu merciful, penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu adalah loving kindness, penuh dengan kebaikan, kebajikan. Dan Tuhan itu adalah kasih adanya. Ini adalah sifat moral dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Almighty Father, ini adalah sebuah ungkapan yang tidak umum. Mengapa? Karena kata Father itu berasal dari bahasa Aram, artinya Abba, Daddy. Sedangkan kata Almighty, Maha Kuasa, itu berasal dari bahasa Ibrani, Shaddai. Ingat El Shaddai, ya. El Shaddai itu artinya Allah Maha Kuasa. Jadi satu bahasa Aram, satu bahasa Ibrani. Kenapa pengakuan iman rasul ini memakai kalimat demikian? Bapa yang Maha Kuasa. Untuk menyatakan apa? Poinnya adalah pertama, untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita percaya adalah Bapa yang bersifat personal, yang intim, yang selalu membuka tangannya untuk menolong kita seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Itu Allah yang kita percaya. Allah menyatakan diri sebagai Bapa yang penuh kasih, yang mau intim, yang mau menjaga kita, yang mau memelihara kita. Tuhan Yesus membandingkan Allah Bapa seperti ini, itu dengan Bapa duniawi. Di dalam Matius 7 ayat 9 dan 11. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah poinnya. Kenapa Allah diperkenalkan sebagai Allah Bapa? Untuk menunjukkan bahwa Bapa yang kita percaya ada Bapa yang sangat peduli dengan kita. Yang care dengan kita. Yang selalu mau memberikan yang the best untuk kita. Itulah Bapa yang kita percaya. Yang kita akui imannya setiap minggu. Tetapi ada lagi poin kedua. Yaitu pada saat yang sama. Allah kita itu juga adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk mengenapkan kehendaknya yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita bukan hanya punya Tuhan yang disebut sebagai Daddy, Abba, yang care dengan kita, yang bersimpati dengan kita, yang selalu mau menyatakan kasihnya kepada kita. Tapi pada saat yang sama, Dia juga berkuasa. Dia juga Maha Kuasa untuk mewujudkan segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Di dunia ini kadang kita punya Bapa yang apa? Yang memang care dengan kita. Yang bisa dengar kita curhat. Tapi helpless. Enggak sanggup tolong kita. Hanya bisa tahu pergumulan kita. Hanya bisa tahu masalah kita. Hanya dengarin masalah kita. Iya, menangis bersama dengan kita. Berempati, bersimpati bersama dengan kita. Tapi tidak bisa tolong kita. Tetapi Tuhan yang kita percaya juga bukan Tuhan yang berkuasa, sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Apapun masalah yang kita datang kepadanya, Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Ada Bapa di dunia seperti itu. Karena Dia punya uang, karena Dia punya power. Segala kebutuhan kita itu bisa dicukupi.
Kita nggak usah khawatir makanan kita, pakaian kita, mau sekolah di mana, mau tinggal rumah kayak apa, mau pakai mobil pakai apa. Bapak kita bisa mencukupi. Tapi Bapak seperti ini nggak pernah punya waktu untuk kita. Kita mau curhat, kita mau ingin sharing sesuatu dengan Papa seperti ini. Dia nggak pernah ada waktu buat kita. Dan dia tidak berempati dengan kita. Kita bersyukur, Bapak kita yang kita percaya bukan hanya sekedar Bapak yang berempati dengan kita, yang kita panggil sebagai Father, Abah, Daddy. Tapi dia juga Almighty, El Shaddai, Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kita. Dia berempati dengan kita, mengerti pergumulan kita, dengarkan doa kita, permohonan kita. Tapi pada saat yang sama, dia berkuasa untuk menjawab doa kita, dia berkuasa untuk menolong kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Itulah Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kita percaya. Ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, itu berarti kita dapat mempercayai Dia dalam segala keadaan hidup kita. Karena Ia akan melakukan apapun yang perlu untuk memelihara kita. Paulus mengerti hal ini dengan baik, maka Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 31-32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, apa batasan untuk segala sesuatu? All things di sini. Jawabannya adalah tidak ada batasan. No limit. Jikalau Allah, Bapa telah memberikan hadiah terbesar kepada kita. Apa hadiah terbesar Allah kepada kita? Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jikalau Allah telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, maka mana mungkin ada hal-hal lain yang Tuhan keep dari kita. Yang Tuhan sembunyikan dari kita. Yang Tuhan tidak akan anugerahkan kepada kita. Tidak. Dikatakan, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Apa yang terbaik untuk kita, Tuhan pasti beri. Apa yang terbaik bagi kita, Tuhan pasti karuniakan kepada kita. Karena Dialah Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap kebenaran pengakuan iman rasuli? Kalimat pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, aku percaya kepada Allah adalah kebenaran dasar dalam Alkitab dan kebenaran dasar iman Kristen. Kalimat pertama dalam kitab pertama di dalam Alkitab mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, keberadaan segala sesuatu dalam alam semesta ini itu bersumber dari Allah Sang Pencipta. Dunia ini adalah milik Allah. Dan keberadaan setiap kita itu juga adalah milik Allah. Martin Luther, waktu ditanya apa arti pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Maka dia memberikan jawaban bahwa saya percaya bahwa Allah telah menciptakan saya. Dan segala sesuatu yang ada, itu semua diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga telah memberikan kepadaku dan terus memelihara tubuh saya dan juga jiwa saya. Mata saya, telinga saya, dan juga seluruh anggota tubuh saya. Pikiran saya, my reason, dan juga kekuatan dalam jiwa saya. Dengan segala kebutuhan yang lain, makanan, pakaian, minuman, rumah, keluarga, properti. Bahkan kebutuhan kita sehari-hari. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Dan juga Tuhan juga memprotek kita dari segala bahaya. Dan juga menjaga kita dari segala yang jahat. Dan semua itu dia lakukan. Karena dia ada Bapa yang care, yang baik kepada setiap kita. Bukan karena kita layak untuk itu. Jadi respon kita yang seharusnya adalah kita menyembah Dia. Bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Untuk segala yang telah dilakukan Bapa kepada kita. Poin ketiga, kebenaran tentang Allah itu telah dinyatakan kepada setiap orang. Roma 1, 19 hingga 20.
Semua yang bisa kita tahu tentang Tuhan itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam penciptaan kepada kita. Poinnya adalah setiap orang tahu bahwa Allah ada. Dan orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan Allah sesungguhnya sedang menipu diri sendiri. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita. Ia menciptakan matahari, bintang, bulan, dan planet. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu nama bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara, Bapak Ibu tahu berapa jumlah bintang di langit? Sampai hari ini, ilmuwan belum bisa menghitung berapa jumlah bintang di langit. Tapi apa Alkitab katakan? Di dalam Mazmur 147 ayat keempat dikatakan, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi jumlah bintang yang tidak terhitung jumlahnya, Tuhan bisa sebut namanya satu persatu. Tuhan berikan nama bintang itu satu persatu. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Tidak heran Alkitab berkata dalam Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Allah telah meninggalkan fingerprint, jejak sidik jarinya di dalam segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Dunia ini adalah milik Tuhan, rumah Tuhan. Dan kita menemukan sidik jari Allah di mana-mana. Ketika kita melihat matahari, maka matahari seolah-olah berkata, God is here, Tuhan ada di sini. Ketika kita melihat bunga, maka bunga seolah-olah berkata kepada kita, Tuhan ada di sini. Ketika kita mendengar suara burung berkicau, seolah-olah berkata, Tuhan ada di sini. Ketika kita pergi ke air terjun Niagara, seolah-olah gemuruh air dari air terjun itu juga berteriak, Tuhan ada di sini. God is here. Dan poin keempat, Allah menyatakan dirinya di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah menyatakan dirinya dalam alam semesta. Allah telah menyatakan dirinya dalam hati manusia. Tetapi yang paling utama, Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Dan sekali kita mengalami perjumpaan dengan Allah, maka hidup kita akan berubah untuk selama-lamanya. Ini yang dimasukkan oleh Ibrani, dalam Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, seperti himbauan dari kitab Ibrani ini, mari kita memiliki keyakinan iman kepada Allah. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Bukan hanya di mulut kita, tapi juga di dalam hati kita. Kita mengakui iman kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.